Halo sahabat trader, pada kesempatan ini saya membuat satu short video mengenai efektivitas dari harga pembukaan bulanan berdasarkan price action yang bisa teman-teman baca kembali dari buku saya jilid 2 tentang mapping open price action. Jadi di dalam kesempatan ini saya membuat satu tutorial dari efektivitas penggunaan dari open price terutama pada pembukaan monthly. Oke, seperti yang teman-teman lihat, saya jelaskan sedikit bahwa harga pembukaan ini merupakan awal dari pergerakan harga bulanan, sehingga dia menjadi level harga yang sangat krusial, penting, karena dia akan menjadi tujuan dari harga dan akhir dari perjalanan harga. Secara simply saya jelaskan misalnya harga pembukaan yang ada di sini, ini time frame daily, dia akan berfungsi sebagai resisten pada suatu saat. Nah, ketika harga sampai kepada harga pembukaan yang berada pada bulan Juni tahun 2017 pada pasangan mata uang euro AUD dalam hal ini, ketika harga sampai di sini maka ini akan menjadi fokus perhatian apakah terjadi penembusan apa terjadi pemantulan rejection kembali ke sisi bawah. Bagaimana kalau dia tembus? Bagaimana jika dia tidak? Oke, dalam video ini saya memberikan satu masukan bahwa harga pembukaan itu merupakan level yang penting dikarenakan bukan hanya karena support dan resisten, karena memang disitulah harga memiliki satu ingatan masa lampau yang akan menjadi tujuan harga di masa yang akan datang. Seperti yang teman-teman lihat di sini, misalnya ya, saya jelaskan di sini, misalnya di awal bulan hari pertama awal bulan tersebut harga naik. Kemudian di hari kedua turun dan hari ketiga dia melampaui harga pembukaannya di sini. Maka level harga ini menjadi level tengah sehingga ada kalanya harga akan berusaha untuk mencari kembali ke harga open ini terlepas memiliki nilai toleransi dia sampai atau tidak itu sangat relatif. Jadi bisa sampai juga bisa tidak. Tetapi adalah pola dari harga yang terbentuk apa yang perlu kita lihat. Dalam konteks seperti ini, misalnya kalau dia melakukan rejection seperti ini karena dia tidak melampau dari harga dari bullish candle ini, dia di sini mengalami rejection pada sisi bawah. Akhirnya dia kembali ke sisi atas. Ternyata sampai ke sisi atas dia juga closing harganya juga masih tertekan oleh seller. Sehingga pada hari keesokan harinya di sini terjadi penembusan ke sisi bawah yang melampaui titik open harian, ya, rata-rata titik open harian yang di sini. Oke, jadi kita bisa berasumsi bahwa sesudah candle ini selesai harga akan turun. Oke, turunnya sampai kemana? Tidak hanya tidak langsung pada harga pembukaan bulan-bulan sebelumnya seperti ini, mungkin akan terjadi ritme harga karena di dalam bulanan ini terdapat open weekly, open daily, open 4 jam ya. Jadi batasan seperti tingkat support resisten atau pada open harga yang daily maupun 4 jam itu akan menjadi rentang harga di dalam kurun waktu ini. Oke, seperti di sini ini adalah sebenarnya open harga pada open daily misalnya atau open weekly. Di level ini ya, maka harga melakukan rejection. Artinya pada level ini harga mengalami reverse untuk periode waktu yang lebih rendah dan di sini sebenarnya juga kita bisa manfaatin untuk ambil posisi buy pada level ini misalnya dengan tingkat resiko pada bagian bawah. Jadi resiko bisa ditempatkan di sini. Kalau ternyata benar, maka harga akan mencari kembali di mana level yang mungkin pada masa lalu merupakan open harga pada level mingguan atau level harian di sini. Oke, itu saja yang mau saya jelaskan. Beberapa implikasi yang bisa jelas seperti ini rejection pada harga opennya sendiri, open harian,
open bulanan, akhirnya harga kembali ke atas. Kemudian ketika harga tembus ke sisi bawah pada opennya sendiri, harga cenderung akan ke sisi bawah. Seperti di sini juga harga rejection ke bawah, ternyata closingnya di atas dan dia melampaui open harian, maka kita bisa mengambil kesempatan untuk masuk posisi ke sisi atas. Ataupun pada rejection yang berada di sini ini terjadi sebanyak 2 kali, turun retest ke atas, turun retest ke atas, kemudian ada pola naik, ada rejection kembali, maka ini akan menjadi pola lanjutan dan sebagainya. Oke, kita akan melakukan beberapa sesi tes seperti yang kita lihat saat ini. Harga naik melampaui titik tertinggi dari harga bulanan di sini, maka implikasinya harga akan cenderung naik. Tapi nanti kita lihat apakah akan terjadi pola pembalikan, karena di sini sudah membuat harga stuck seperti di sini. Oke, jika ada pola yang menembus open dari candle harian tersebut ini, maka ada kemungkinan harga kembali ke sisi keseimbangan di mana waktu dia melintasi titik tertinggi bulanan ini. Kita lihat beberapa saat dari ilustrasi ini. Oke, kita lihat ke apanya ya, ke harga pembukaan bulanannya ya. Kita selesaikan ini dulu. Di hari terakhir. Oke, oke kita cek ya. Oke, hari pertama harga turun. Kita lihat hari kedua, ini akan menjadi dukungan yang terdekat yang bisa kita lihat. Oke, mulai mantul kembali ke sisi atas. Yang perlu kita perhatikan opennya bulanannya dulu ya. Kalau dia nggak tembus berarti sisinya ke bawah. Seperti ini ya. Lihat. Oke, ternyata ini 1, 2. Memang polanya memberikan indikasi naik. Tetapi dia masih berada di bawah open bulanan di sini. Kita lihat satu candle lagi. Masih belum mampu jebol ke sisi atas. Oke. Sesudah pola candle ini retest pertama, ini retest kedua. Menurut hemat saya ada kenaikan sedikit dan kita boleh melakukan entry short di sini. Oke. Dan targetnya yang terjauh bisa kita tempatkan pada open bulan sebelumnya ya, kalau secara pemappingan ya. Tetapi di dalam kerangka waktu ini harga tidak ritmenya tidak langsung turun. Ada kalanya juga dia kembali ke sisi sini ya, kembali di mana dia tempat dia melintasi di situ sehingga pada level tersebut, pada level di sini kita masih bisa menambah posisi entry seperti ini. Oke. Dan target yang paling logis ya berada di sini. Oke, target yang paling logis berada di situ. Kita percepat. Oke, kira-kira sampai di sini yang saya maksudkan tadi. Karena di sini juga sudah terjadi pembukaan harga bulanan. Teman-teman bisa melihat di sini juga terjadi rejection pada sisi open. Sehingga sebenarnya pada level harga di sini kita masih memiliki potensi untuk melakukan re-entry ya. Karena ini rejection ini terjadi 2 kali. Atau kalau terlambat di sini. Tapi target yang logis punya kita sudah sampai. Harinya sudah waktunya untuk keluar dari pasar. Oke, kita lihat. Nah, ini mengenai opennya ya. Jadi dari open sini ke atas harga sudah kembali mengisi ke sisi bawah. Artinya di sini sudah terjadi keseimbangan. Nah, ini pada area ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi di bawah daily. Mungkin di sini terjadi pola reversal di mana kita bisa mengambil posisi counter dari harga ini ke sisi atas seperti itu. Misalnya kita coba ya, karena saya nggak bisa buka time frame yang kecil. Misalnya kita coba satu posisi ya. Nah itu yang saya maksudkan, kita bisa ambil reverse dan targetnya di sini. Jadi bisa dikalkulasi bahwa open posisi kita yang beli di sini sudah selesai di sini, kembali ke opennya. Nah sekarang harga turun. Harga turun yang menjadi tahanan berada pada
tingkat level open yang ini, open yang ini, open yang ini, di mana kita melihat di sini terdapat banyak harga yang overlapping. Ini merupakan support base-nya di sini. Kita lihat kalau dia tidak mampu melewati ini, harga yang kembali melewati opennya sendiri ini bisa kembali naik ke sisi atas. Oke, udah mulai kelihatan harga menembus opennya sendiri, tetapi masih berkonsolidasi pada level ini. Karena dia tertahan pada level yang kita buat di sini ya. Itu level mungkin level hariannya di mana terdapat daily open pada level ini. Oke, kelihatan harga sudah melampaui level ini dan berada di atas pembukaannya sendiri seperti ini. Sehingga kita bisa berasumsi sesudah candle ini kita cenderung akan melakukan pembelian ke sisi atas. Apalagi dia sampai melewati puncak ini, open dan puncak ini, maka kelanjutan dari tren yang berawal dari sini, maka dia akan melanjutkan untuk ke sisi atas. Oke, dia tertahan sementara di sini dan ini tertahan sementara ini bisa dijadikan target keluar ya, target keluar. Tapi kalau pergerakannya melebihi sisi atas ini maka potensi buy kita itu masih sangat besar sekali ya. Oke, kelihatan di sini sudah mulai bertumpuk kondisinya. Jadi sangat tergantung dari candle ini. Kalau closingnya di atas rata-rata high, maka kelanjutan dari pergerakan harga tidak bisa dihindarkan. Sama halnya dengan candle yang berada pada sisi ini. Kalau terjadi penembusan ke sisi bawah, maka ya dia akan kembali ke harga pembukanya sendiri. Oke, kita lihat harga sudah mulai closingnya dan membentuk bias yang lebih cenderung ke sisi atas. Oke, mulai padat di situ. Kehilangan likuiditas yang terjadi yang kita lihat di sini. Oke, harga mulai mandek di open pembukaan ini karena secara candle ini adalah candle bulanan yang saya shape ini ya. Saya shape ini adalah candle bulanan utuh. Artinya dia sudah berjumpa dengan harga pembukaannya menutup posisi turun ini dengan kenaikan di sini. Dan candle bulanan yang ini berhasil ditutup dengan candle bullish. Mungkin dia adalah hammer atau spinning top di sini ya. Oke, mandeknya cukup lama ya, dari pertengahan minggu pertama sampai akhir bulan dari harga sideways. Nah, dalam konteks seperti ini sudah berjalan ya. Jangankan sampai berpuluh-puluh hari, kalau misalnya lewat dari 3 hari harga nggak naik, sebenarnya posisi yang kita masuk itu sudah harus bisa keluar ya. Tetapi eh, kalau kita berdasarkan tren besarnya seperti ini memberikan satu implikasi pola lanjutan ini seperti morning star dalam perjalanan. Tetapi sebenarnya ini adalah pola lanjutan ya, continuation pattern dari candle turun monthly, tipis, candle besar naik. Jadi masih cenderung ke sisi atas kalau kita lihat. Oke, di sini terjadi breakout, masih ada kesempatan untuk melakukan posisi long ditahan lebih lama dan intinya adalah di harga pembukanya sendiri dan pembukaan yang sudah dia lewati di sini. Oke, di sini terjadi mandek, harga mulai menyasar ke sisi bawah. Ini supportnya, support minor. Jadi kemungkinannya harga kembali ke daerah sini. Kalau dia tidak kuat menembus, berarti akan main-main di sini sampai ada jalan keluar. Tetapi yang kita perhatikan memang harga cenderung naik karena biasnya itu adalah bias naik. Ya. Kemiringannya itu miringnya ke sisi atas. Oke, teman-teman trader, semoga video singkat ini bisa menjadi satu masukan, menambah wawasan teman-teman sekalian, supaya lebih mengenal eh, cara membaca grafik harga yang terbentuk di time frame daily dengan acuan pembukaan harga bulanan monthly.
Sampai jumpa pada video berikutnya.